Anda antusias hari ini, amin? Ada antusias? Oke. Nah, pada bulan ini kita masuk di bulan yang baru, bulan November. Dan di bulan ini kita punya tema yaitu Thanksgiving atau bersyukur. Dan untuk tema pada pagi hari ini ada satu tema menarik. Judulnya adalah kemenangan dalam bersyukur. Kok pakai ada kemenangan dalam bersyukur? Karena seringkali kita lebih mudah bersyukur di saat kondisi kita baik, betul ya? Kondisi kita baik, mungkin secara bisnis atau usaha lagi maju-majunya, secara pekerjaan sedang baik, semua lagi baik semua. Kita mudah sekali untuk bersyukur. Tapi di sini kenapa kita sebut kemenangan dalam bersyukur? Kadang ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit, kita sulit untuk bersyukur. Ya, bahkan kita seringkali menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Bahkan terakhir ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Ya, padahal Tuhan gak salah apa-apa, tapi kita salahkan Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kemenangan dalam bersyukur. Mengapa sih kita harus bersyukur? Ya, ada kata mengapa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara semua pengen mengerti apa sih kehendak Tuhan, apa sih kehendak Allah buat hidup saya? Ternyata jawaban sederhananya adalah ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa mengucap syukur, itu bagian dari kehendak Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita ini bertanya-tanya, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Apa sih maunya Tuhan buat hidup saya itu apa sih? Ternyata di 1 Tesalonika ini mengatakan sangat jelas sekali, sangat clear sekali. Bahwa mengucap syukur itu adalah bagian dari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. You don't need everything to be grateful when you can be grateful for everything. Ya, kita tidak selalu membutuhkan mungkin doa yang dijawab dulu, atau mungkin bisnis yang maju dulu, atau mungkin kita dapat promosi dulu, atau harus sehat dulu, baru kita punya alasan untuk bisa grateful atau bersyukur. Bukankah kita harusnya bersyukur dalam segala hal? Baik dalam pekerjaan kita sedang lesu, bisnis sedang lesu. Mungkin kita beberapa diizinkan Tuhan sakit. Bukankah kita masih punya alasan untuk bersyukur? Ya, kita tidak selalu harus punya alasan dulu kenapa saya harus bersyukur. Baru saya bisa bersyukur. Kadang nggak perlu untuk mendapatkan alasannya dulu. Tapi kita bisa bersyukur setiap waktu, apapun kondisinya, apapun musimnya, kita bisa bersyukur. Saya tahu yang kedua ini gak gampang. Saya tahu yang kedua ini gak mudah. Kadang kita menangis bahkan, saya pun juga ngalamin. Ya. Pressure yang kuat, pressure tekanan yang luar biasa. Kadang memang ketika saya berkata Tuhan terima kasih. Segala sesuatu yang kau izinkan itu baik. Ngomong baik itu sambil nangis. Keluar air mata, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika saya bisa bersyukur, itulah kemenangan yang sungguhnya. Demikian juga untuk setiap kita. Dalam kondisi yang sulit, walaupun harus meneteskan air mata, kita bisa berkata Tuhan engkau tetap baik. Aku ini bersyukur kepadamu. Itu menang. Anda sudah menang. Dan sejujurnya bahwa dengan bersyukur, kita akan merasa cukup. Sebelum kita bisa bersyukur, kita akan selalu merasa hidup kita kok kurang, betul ya? Kalau mungkin sekarang coba kita introspeksi di dalam hidup kita, coba sih kita koreksi lagi dalam hati kita. Apakah kita merasa diri kita kurang dan selalu kurang? Jangan-jangan karena kita kurang bersyukur, makanya selalu kurang dan selalu kurang. Mungkin Tuhan sudah berkati Anda lebih, tapi Anda selalu merasa masih kurang. Kurang apa? Kurang bersyukur. Jangan-jangan kurang bersyukur. Karena dengan bersyukur Anda akan merasa cukup. Dan ketika Anda merasa cukup, Anda nggak akan merasa kurang. Dan tidak akan sibuk dengan comparing atau membandingkan dengan hidupnya orang lain. Kalau Anda tidak bisa bersyukur dengan
pasangan Anda. Ya, tidak bisa bersyukur dengan suami Anda, tidak bersyukur dengan istri Anda. Ya, yang terjadi apa? Itu akan terjadi mulai membandingkan, kenapa nggak kayak si suaminya si A, kenapa nggak kayak istrinya si B, wah mulai gawat, ya nggak? Yang terjadi apa? Pertengkaran dalam rumah tangga. Kenapa? Mulai membanding-bandingkan. Sama dalam kehidupan kita, ketika kita merasa kurang, kita merasa nggak cukup, kita melihat orang lain, kok dia lebih enak ya? Padahal sepertinya, ya, sepertinya kayaknya, kayaknya lebih enak ya. Kalau saya kok bisa begini, Anda mulai membandingkan. Tapi dengan Anda bersyukur, Anda tidak akan pernah comparing. Anda akan berhenti untuk membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Anda akan bersyukur dengan pasangan Anda. Anda akan bersyukur, wah terima kasih Tuhan buat pasangan yang luar biasa ini. Ya, saya juga bersyukur punya istri yang luar biasa, yang terima saya apa adanya. Dan sehingga saya bisa sampai saat ini pun karena dukungan support dari istri yang luar biasa. Yang mendoakan saya selalu, yang menjaga, ya, yang support. Saya bersyukur sehingga saya tidak perlu melihat yang lain. Dan kita tidak akan pernah puas. Bahkan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai kita mampu bersyukur atas apa yang kita miliki. Sekali lagi kita akan gak pernah puas. Kita ini manusia-manusia itu sebagian besar gak akan pernah puas. Ya, gak akan pernah puas sampai apa yang kita punya semuanya juga gak akan pernah bikin kita puas. Sampai kita bisa berkata, Tuhan aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang aku miliki asal daripadamu, aku bersyukur. Sampai ada kata bersyukur. Sama juga dengan ibadah. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Jadi bahkan ketika kita ibadah sekalipun disertai dengan rasa apa? Cukup. Ya, dengan rasa cukup. Itu akan memberi profit atau benefit yang lebih besar daripada Anda merasa kurang. Haus akan Tuhan harus. Itu nggak bisa enggak. Lapar akan Tuhan harus. Ya. Tapi kalau masih puas, masih ingin menginginkan hal-hal yang di luar Tuhan dan yang lain, Anda cobalah belajar bersyukur. Disertai rasa cukup. Ya, cukup. Dan masalahnya cukupnya orang yang si A dengan si B itu akan berbeda. Tapi minimal kita ketemu dengan rasa cukup. Give thanks for a little and you will find a lot. Ketika kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, kita akan menemukan hal-hal yang lebih besar. Setuju dengan ini? Masalahnya kita bisa bersyukur gak buat hal-hal kecil? Pernah gak bersyukur, Tuhan terima kasih, hari ini aku bisa bernafas dengan lega. Gak ada hambatan kan? Gak ada yang mengalami infeksi saluran pernapasan kan? Semua dalam kondisi yang baik kan? Pernah gak bersyukur? Saya ini menghargai saya bisa bernafas. Karena di tahun 2003 Tuhan izinkan saya, pada waktu itu lagi sedang hot-hotnya dengan Tuhan. Wah, saya habis bertobat 2002, lagi panas-panasnya dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan izinkan kena TBC, tuberkulosis. Dan di situ sempat down, sempat kecewa, tapi pada akhirnya saya bangkit lagi, saya bersyukur, dan pada akhirnya saya bisa menang. Dari situ saya bisa menghargai sekali yang namanya bisa bernafas. Dulu saya sempat TBC dan nafas itu gak bisa lewat hidung, Bapak Ibu Saudara semua. Harus lewat mulut. Kenapa lewat mulut? Karena kalau nafas lewat hidung nanti saya batuk-batuk. Jadi terkadang harus lewat mulut. Sesak kalau lewat hidung. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi ketika saya sembuh, saya menghargai hal-hal yang kecil. Bersyukur Tuhan aku bisa bernafas. Ya. Bahkan, mohon maaf ya, kalau Anda bisa buang air besar setiap hari. Ini yang kecil kan, ini tampaknya kecil, tapi ini penting. Tapi bagi saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya sempat kena ambeien dan ambeiennya cukup parah. Sampai mau buang air besar pun sakitnya minta ampun. Sakit dan benar sakit. Dan ketika saya sembuh, ketika saya lancar, saya berkata, terima kasih Tuhan. Pernah enggak
Kita bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Kadang itu kita melihat itu bentuknya yang besar-besar. Bahkan yang kecil-kecil kita tidak pernah perhitungkan itu. Padahal coba hitung deh. Berkat yang Tuhan berikan. Dengan kesulitan yang kita hadapi. Itu banyak yang mana sih? Bukankah berkat Tuhan itu yang diberikan pada kita jauh lebih banyak. Daripada apa? Daripada kesulitan yang sedang kita hadapi. Tapi seringkali kita memandang kesulitan yang kita hadapi jauh lebih banyak daripada berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Pernah gak kita memperhitungkan itu? Kita melihat Tuhan terkadang yang bagian enaknya aja, tapi begitu gak enak itu merusak kebaikan Tuhan. Semuanya yang selama ini dia pernah lakukan, pekerjaan yang besar dia pernah lakukan, tiba-tiba kita lupa semuanya. Karena satu kesulitan yang kita hadapi. Hari ini saya ingin mengajak semua kita, mari bersyukur. Tuhan itu baik. Dengan bersyukur kita mampu menerima realita dan berdamai dengan masa lalu. Saya gak tahu dengan background Bapak, Ibu, Saudara masing-masing seperti apa. Tapi dengan bersyukur, kita juga bisa mampu menerima kenyataan. Seringkali yang membuat hati ini berontak. Setiap hari yang terjadi apa ya, hati ini gak enak. Adalah ketika kita belum bisa bersyukur dengan apa yang kita sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Sedang terjadi pertempuran di dalam hati kita masing-masing. Sedang terjadi pertempuran. Sehingga hati ini merasa gak enak. Merasa terus gak enak, merasa terus gak enak. Kalau Anda mungkin mengalami situasi yang gak mudah, ada trauma di masa lalu. Mari belajar untuk terima kenyataan. Atau mungkin sudah mengalami masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Mari terima realita, menerima yang namanya kenyataan. Terimalah kenyataan, terimalah realita. Karena sebelum Anda bisa terima itu, sulit untuk kita bisa bersyukur. Dan kemudian saya percaya ujung-ujungnya kita akan bisa berdamai. Bukan untuk melupakan, tapi berdamai. Berbeda ya. Kalau contoh, kalau mungkin Anda sakit hati, pernah dilukai. Terus saya bilang, oh tolong lupakan itu. Anda bisa lupakan? Menurut saya enggak. Ya, saya kasih contoh yang sederhana sekali. Contoh ya, saya bilang jangan dipikirkan. Oke, jangan dipikirkan. Oke, sekarang Anda bayangkan ada gajah. Ada gajah. Oke. Warnanya pink. Ya, Pak Rosman bilang jambon. Gajah warnanya pink. Jangan dipikirkan. Ya, yang terjadi apa? Gajah warna pink, betul ya? Betul ya? Makanya saya sama juga dalam, jangan, tolong lupakan. Gak bisa. Gak bisa dilupakan. Tapi kita bisa milih untuk berdamai. Berdamai dengan realita. Berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan masa lalu. Mari kita berdamai. Dan dengan bersyukur ada kelepasan, kemenangan dan kemerdekaan. Dengan bersyukur itu ada kelepasan, ada sesuatu yang kita lepaskan. Kalau Anda dengan bersyukur, Anda mulai melepaskan tangan ini mungkin genggam dengan kuat. Mungkin Anda sedang marah, Anda tidak mau mengampuni, atau Anda sedang mengalami sesuatu yang gak mudah. Anda akan belajar untuk melepaskan. Melepaskan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Aku lepaskan. Karena percaya bahwa ketika engkau berani untuk melepaskan yang lama, engkau akan mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Kelepasan, kemerdekaan, dan kebebasan. Ada satu kisah menarik di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22-26. Dikatakan begini, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian di tubuh mereka dan mendera mereka. Kemudian setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kemudian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu semua mereka. Wow, ini ada kejadian menarik. Paulus dan Silas dibelenggu, dimasukkan penjara yang ruang tengah yang paling tengah, ya, sedang dibelenggu, sedang terikat. Yang namanya di penjara tuh nggak enak, betul?
Ada gitu yang ngomong, oh di penjara itu enak Pak. Yang mana enak? Serba terbatas. Dan dikatakan didera lagi, disiksa lagi, tambah-tambah lagi. Mungkin Anda tidak mengalami penjara yang bentuk fisik, tapi penjara kehidupan. Didera, Anda sedang mengalami penderaan, mungkin mengalami situasi psikis yang gak mudah. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Dikatakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Yang terjadi berikutnya, yang terjadi adalah akhirnya mereka bisa keluar dari penjara. Dalam hidup saya belajar ada 2 kisah yang menarik. Ini cerita nyata. Ada satu lagi, ada yang namanya Darlene Sheh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu Hillsong. Lagunya begini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Tahu lagu itu? Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bapak Ibu tahu itu lagu diciptakan sangat luar biasa. Itu mengatakan betapa Tuhan begitu besar. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara semua, lagu itu diciptakan setelah Darlene mengalami keguguran. Anda bisa bayangkan? Sedang habis keguguran. Bukankah harusnya mengepalkan tangan ke Tuhan? Tuhan, kenapa harus terjadi sama aku? Kenapa anakku dalam kandunganku harus meninggal? Why? Kenapa? Tapi Darlene tidak memilih itu. Dia pilih untuk membesarkan nama Tuhan. Dan sampai saat ini, lagu ini masih dinyanyikan di mana-mana, betul? Menginspirasi banyak orang, menguatkan orang, memuliakan nama Tuhan. Ada satu lagi kisah. Ini sahabat saya, Pastor Samuel Anton. Waktu itu Pastor Samuel Anton, istrinya sedang hamil dan waktu itu sedang mengalami bleeding, pendarahan. Kemudian saya dapat kabar, saya langsung nyusul cepat-cepat pagi itu ke rumah sakit. Saya temenin beliau. Saya tahu nih mereka sedang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Hati mereka hancur remuk. Anak yang mereka idam-idamkan harus berpulang. Saya hanya bisa encourage, saya bisa mendoakan mereka. Saya berusaha melakukan yang terbaik, support apa yang saya bisa support. Dan tercipta lagu. Lagunya seperti apa? Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Anda bisa bayangkan, ini habis mengalami situasi yang gak mudah. Lagu itu muncul, cinta di hatiku. Dan saat ini lebih dari 500.000 viewers di YouTube. Menjadi berkat banyak orang, bahkan tetangga kita, saudara tetangga kita, nyanyi lagu ini. Wow, dari seorang yang mengalami hatinya remuk, hatinya sakit. Setelah anaknya dipanggil Tuhan, dalam kandungan dipanggil Tuhan pulang. Terciptalah lagu ini. Bersyukur. Saya bersyukur atas respon beliau. Dan itu jadi menginspirasi, memberkati. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mampukah kita bersyukur? Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, tapi karena Tuhan, karena Roh Tuhan yang mampukan kita. Dan dengan bersyukur atas pergumulan kita, membuat kita mengerti akan rencana Tuhan atas hidup kita. Dengan bersyukur, kita akan milih untuk netral. Mungkin selama ini kita banyak curhat ke Tuhan, betul gak sih? Lagi ngalamin masalah nih, seringkali kita curhat ke Tuhan. Tuhan, aku ini lagi ngalamin begini. Tuhan, aku lagi ngalamin begini. It's okay, it's okay. Gak ada yang salah, gak ada yang salah, gak ada yang salah. Tapi pernah gak kita mau mendengarkan curhatnya Tuhan ke kita? Seringkali kita curhat ke Tuhan. Tapi pernah gak kita belajar untuk mendengarkan curhatan Tuhan? Curhatan hatinya Tuhan, curhatan perasaannya Tuhan, curhatan pikirannya Tuhan ke kita. Dengan bersyukur, kita akan mendengar itu. Curahan hatinya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya. Waktu kita berdoa, kita bersyukur. Oh ini toh yang Tuhan mau.
Oh, rencana Tuhan buat hidup saya seperti ini. Oh, Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti ini karena Tuhan mau berkarya dalam hidup saya. Oh, Tuhan mengizinkan saya sedang mengalami seperti ini karena ada satu hal di depan yang Tuhan sediakan jauh lebih banyak, lebih besar. Tapi maukah kita bersyukur? Maukah kita bersyukur? Dengan bersyukur atas pergumulan, sekali lagi kita membuat kita mengerti akan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Jadi kalau mungkin hari-hari ini Anda tidak mengerti, why Tuhan, kenapa Tuhan aku harus mengalami hal-hal seperti ini? Mari percaya, Tuhan mau berbicara. Tuhan mau bicara. Karena ketika kita bersyukur, kita tidak hanya fokus kepada pergumulannya, tapi fokus kepada melalui peristiwa ini Tuhan mau berbicara apa buat hidup saya. Jadi dengan kita bersyukur, kita nggak fokus hanya kepada masalahnya. Fokusnya adalah Tuhan melalui peristiwa ini Tuhan mau berbicara buat apa dengan saya. Tuhan mau berbicara apa buat keluarga saya. Kita belajar untuk nangkep itu. Dan sesungguhnya hati yang bersyukur adalah magnet untuk membuka pintu mujizat. Jadi kalau Anda ingin mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, satunya dengan bersyukur. Karena itu magnet itu akan menarik untuk pintu mujizat bisa terbuka. Kitab Matius pasal 14 ayat 19 versi bahasa Indonesia Sari kata yang gini. Kemudian ia menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dikatakan lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia belah-belah roti itu dengan tangannya. Dan berikannya kepada pengikut-pengikutnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Anda tahu bahwa 5 roti, kejadian 5 roti 2 ikan. Ketika ada ucapan syukur atasnya, mulai dipecah-pecahkan. Yang terjadi apa? Bisa memberi makan ribuan orang. Sama, mungkin Anda sedang mengalami situasi yang gak enak. Hidup Anda sepertinya mau pecah rasanya. Seperti roti yang dipecah. Dengan bersyukur. Dengan ucapan syukur. Mungkin memang hati Anda dipecah seperti. Tapi kalau Anda mau serahkan ke Tuhan, Anda mengucap syukur. Hidup Anda yang terpecah itu akan jadi jawaban doa buat hidup orang banyak. Your test will be your testimony. Apa yang Anda hadapi, mungkin Anda sedang melalui ujian apa, akan menjadi jawaban buat orang lain di luar sana yang mengalami hal-hal yang sama dengan Anda hari ini. Bagaimana dengan respon kita? Mau enggak mengizinkan Tuhan untuk memecah hidup kita? Sakit Pak. Ya emang sakit. Tapi masalahnya kalau hidup kita utuh, kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang banyak. Kadang bahkan memang harus hidup kita dipecahkan. Supaya apa? Jadi berkat buat orang banyak. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan bisa berkarya bebas dalam hidup kita. Dan hidup kita makin memuliakan Tuhan. So hari ini, apapun kondisi kita yang kita alami, tidak akan merubah status Tuhan bahwa dia baik. Mungkin kau berkata, Tuhan itu gak baik. Buktinya saya mengalami ini. Buktinya saya mengalami kejadian ini. Tuhan itu gak baik. Meskipun Anda berkata, Tuhan itu gak baik, tidak akan pernah merubah status Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya dan untuk selama-lamanya kasih setianya dia tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang baik. 1 Tawarik 16:34 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ya, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mau gak kita bersyukur? Jadi saya berdoa sungguh-sungguh buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa teruji ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita harapkan. Tetapi tak mampu berkata, terima kasih Tuhan. Mungkin Anda berdoa, belum dijawab-jawab. Apa yang Anda harapkan, belum terjadi. Tapi Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan. Sungguhnya saya percaya bahwa itulah iman yang dewasa. Dan menurut saya juga tidak semua doa kita perlu dijawab Tuhan. Tidak semuanya perlu. Sama kita kalau mungkin
Bapak Ibu yang sudah memiliki anak. Ketika anak kita meminta sesuatu pada kita, tentunya tidak semua hal kita kabulkan, betul gak sih? Bapak Ibu akan kabulkan anak umur 5 tahun, papi, mami, beliin pisau dapur. Anda akan belikan itu? Oh wow. Betapa horornya, ya kan? Kalau kita beli itu, kita sedang mencelakakan anak kita sendiri. Misalnya anak umur 10 tahun, papi, mami minta belikan mobil. Anda akan mau belikan mobil? Atau belikan motor gitu? Anak 10 tahun loh. Dibelikan mobil, motor. Menurut saya enggak. Ya dibeliin sih, apa? Mobil-mobilan. Ya kan? Disesuaikan dengan usianya. Motor-motoran, ya, semainan. Sama. Tuhan tuh juga sama. Tidak semuanya dia berkata yes. Kita sudah berdoa. Ya. Mungkin kita sudah berdoa. Ya tapi tidak semuanya Tuhan harus berkata yes, harus menjawab semua kata ya gitu. Enggak. Karena dia harus kadang-kadang dia harus berkata tidak. No. Yang ini cancel dulu ya. Yang ini tunggu waktunya ya. Kan gitu ya. Yang ini oke nih, yang ini oke. Nah, kan gitu kan. Karena bersyukur yang pertama, bersyukur itu kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan itu milik hidup saya. Hidup saya adalah milik Tuhan. Saya adalah pribadi yang sudah ditebus. Hidup saya bukan milik saya lagi, hidup saya adalah milik Tuhan. So saya harus bersyukur, mengakui bahwa Tuhan milik hidup. Yang kedua, mengakui kedaulatan dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita nih kurang mengakui kedaulatan Tuhan. Contohnya apa? Kalau berdoa harus berkata yes gitu ya. Itu tanda kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Saya kalau berdoa, serahkan ke Tuhan. Ya sudah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak saya yang jadi. Artinya saya belajar bahwa saya mengakui kedaulatan Tuhan hidup saya. Saya percaya rancangannya lebih baik daripada hidup saya. Daripada apa yang saya rancangkan, dia pasti lebih baik. Dan dengan bersyukur kita bawa korban pada Allah. Ya, bagaimana sih kita bawa korban pada Tuhan? Dengan bersyukur itu loh. Anda dengan mengucap syukur Anda lagi bawa korban. Enggak perlu bawa embek gitu ya, bawa embek ke gereja gitu ya. Lu bawa embek ngapain? Buat korban, ya kan enggak gitu juga ya. Ya tapi dengan ucapan syukur kita lagi sedang bawa korban kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku terima kasih loh Tuhan. Aku bisa ibadah, aku bisa mencari Engkau, aku sehat. Itu bersyukur, bawa korban. Kemudian dengan bersyukur merupakan ekspresi iman. Jadi ketika kita worship, ya menyembah Tuhan, mari lakukan yang terbaik. Kenapa? Itu bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi menurut saya setiap kita nggak perlu diatur-atur. Mari saudara angkat tangan gitu ya. Nggak perlu gitu. Mari kita pejamkan mata. Menurut saya nggak perlu juga gitu. Ya. Kenapa? Karena semua ekspresi iman. Bersyukur itu ekspresi iman, nggak perlu disuruh. Jadi kalau Anda tahu bagaimana bersyukur, berterima kasih ke Tuhan, coba gimana sih caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Pasti Anda akan memberi yang terbaik, betul nggak sih? Anda akan beri yang terbaik, Anda akan menyanyikan yang terbaik. Pak, suara saya nggak bagus Pak, atau suara saya fals. Ini bukan masalah bagus dan falsnya. Masalah yang di dalam ini loh. Berterima kasih nggak sih sama Tuhan? Dan satu yang menarik dari Pastor Philip Mantova atau satu quote yang saya mau kutip, bersyukur adalah obat dari ketidakpastian. Wow, bersyukur adalah obat dari ketidakpastian. Kalau Anda hari ini sedang mengalami serba ketidakpastian, bersyukur adalah obatnya. Pak, ini nggak lagi ngalamin, nggak jelas semuanya. Bersyukur adalah obat dari ketidakpastian. Hari ini kita apa sih yang kita mau aplikasikan dari hidup bersyukur? Yang pertama, menghargai nafas dan kehidupan yang Tuhan beri tiap harinya. Tim musik bisa maju ke depan karena saya akan selesai. Menghargai nafas dan kehidupan yang Tuhan beri tiap harinya. Itu aplikasinya. Kemudian yang kedua, berpikir dan berusaha untuk dapat menjadi berkat buat orang banyak. Kalau bagian dari ucapan syukur kita, artinya kita belajar untuk hidup tidak untuk fokusnya hanya diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita berusaha berpikir hidup saya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dengan kehadiran saya, orang lain bisa merasakan dampaknya. Bukan kayak ulat bulu ya. Tahu ulat bulu? Ulat bulu itu sekali nempel rasanya apa? Gatel, betul ya?
Ya sama dengan hidup kita, jangan sampai dengan kehadiran kita di tengah-tengah orang banyak, kok orang banyak pada kegatelan semua. Nah ini kan gak bagus ya. Tapi alangkah baiknya dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa memberikan rasa, kita bisa berikan manfaat, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan yang terakhir, tidak banyak keluhan. Apa aplikasi hidup bersyukur? Tidak banyak keluhan dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain maupun kondisi. Dengan hidup bersyukur kita akan berhenti untuk mengeluh. Kita berhenti menyalahkan. Karena kita bersyukur berkata, terima kasih Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan kondisi. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya